Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu ya di channel Asikin Aja. Oke, Alhamdulillah akhirnya Eagle merilis speaker lagi setelah menunggu. Ya, saya sendiri jujur kangen karena sejauh ini Eagle lebih mungkin fokus ya karena pengen menghasilkan sound quality dengan budget mahasiswa ya, karena yang sudah-sudah memang seperti itu, dan makanya mungkin agak lama kalau dibanding speaker-speaker Cina lainnya rilisnya. Mungkin ya tadi itu Eagle serius untuk mencari speaker-speaker yang jelas worth it di harganya. Oke, kali ini ada Eagle Elite XL2, lanjutan dari seri XL yang pertama gitu kan, dengan harga tentu masih di bawah 1 juta atau lebih sedikit, kurang lebihnya hanya 800.000. Nah, kalau dilihat dari boxnya, ini terlihat jelas kalau di sini desainnya mengadopsi ada pegangannya ya, tidak jauh berbeda dengan yang seri pertama. Hanya saja ini sudah ditambahkan dengan LED RGB ya. Jadi kalau kita lihat kesannya dari sini, karena memang ininya mesh, jadi tampilan LED-nya seperti Sony XB, seri XB ya. Nah, oke deh. Kalau kita lihat bagian belakang, di sini kita bisa lihat sudah IP6 waterproof untuk ketahanan airnya, Bluetooth-nya versi 5, aux cable, true wireless stereo, dan built-in mikrofon, USB flash disk. Nah, ini yang membedakan dengan seri pertama, karena yang seri pertama tidak ada USB flash disknya. Yang kedua ini sudah disediakan multicolor light yang tadi di depan saya jelaskan, dan tentu bisa menjadi power bank juga. Spesifikasi lebih jelasnya, nah ini dia. Di sisi speakernya sendiri ada 2 buah mid dan bass driver, 2 buah tweeter, dan 2 buah pasif radiator. Kapasitas baterainya 7200 mAh. Nah, ini masih sama dengan versi sebelumnya ya. Dan juga beratnya, nah ini dia yang membedakan. Ini 2,65 kilo ya, jadi lebih berat dibanding yang seri pertama. Sebelum ke unitnya, kita cek kelengkapannya dulu. Di sini ada kabel aux yang seperti biasa kualitas Eagle sudah cukup bagus. Ini ada kabel charger yang mana sudah Type-C juga. Ada pula kartu garansi, dan terakhir ada user manual. Dan inilah dia penampakan dari unitnya sendiri. Oke, kesannya sedikit lebih berani dibanding yang versi sebelumnya ya. Di sini bagian depan ini mesh, tidak jauh berbeda. Cuma saja ini memang terasa lebih kokoh karena memang beratnya melebihi dari yang seri pertama. Dan desain-desainnya juga agak unik ya, karena di bagian depan maupun belakang, nah hampir sama. Karena memang di bagian konektivitasnya itu tidak dicantumkan di depan, tapi di bagian samping. Nah, ini dia. Nah, ini untuk konektivitasnya ya. Di sini disediakan port untuk charger, USB flash disk, dan juga port untuk aux ya. Dan ini lumayan cukup tebal walaupun bukan IP67 ya. Nah, nice juga. Beralih ke sisi sebelahnya. Nah, ini yang membuat saya menarik ya. Memang di sini kalau untuk desain ya terlihat biasa saja ya, karena pasif radiatornya bukan di sisi kiri dan kanan, melainkan di belakangnya ya. Dan di posisi kanannya ini disediakan, nah bisa teman-teman lihat kalau di sini ada gambar tangan. Ini adalah gestur ya untuk tangan kita untuk merubah mode, equalizer, mengangkat telepon, untuk pause juga gitu kan. Ini menarik, jadi hanya ditekan saja beberapa detik, ada yang ditekan sekali gitu untuk mode yang lainnya. Nanti kita coba ya. Dan jujur saja ini baru saya temui ya, mode-mode seperti ini. Ini unik, menarik sih ya. Mungkin menurut teman-teman hal yang biasa atau pernah dilihat, tapi menurut saya pribadi ini justru baru saya lihat. Oh, interesting ya. Oke, kalau kita lihat bagian atas, nah di sini di sisi pegangan ada tulisan Eagle-nya. Warnanya ini wow, sungguh elegan ya. Memang bahannya bukan dari metal, dari plastik ABS, tapi ini plastik yang cukup tebal. Perpaduan warna apa ini ya, gunmetalnya ya, bertemu sama hitam ini gagahnya, kesan looknya itu cowoknya dapat banget. Oke, dan di sisi atasnya juga ini disediakan untuk tali. Cuman hanya cantolannya saja. Sayangnya talinya tidak disediakan. Jadi kita bisa pakai tali tas sekolah atau tali kutang. Aku ya terserah deh. Nah, ini di sini bagian tombol-tombolnya ini layaknya seperti Eagle Elite pertamanya, ada di bawah pegangannya. Namun konsepnya juga ini yang membuat saya sedikit berbeda. Karena apa? Nah, ini dia. Ini volumenya itu seperti ini, bukan tombol ya, melainkan kayak knob. Cuman ini knobnya dibuat kayak gilingan apa gitu ya. Terbuatnya juga ini dari karet, bukan atum. Ini juga sangat slip.
Sangat enak diputer-puternya. Ke sisi pojok ini ada notifikasi LED, ada tombol power, ada tombol TWS, dan ini ada pengaturan untuk LED-nya. Jadi yang membedakan hal yang paling utama ya dari yang versi sebelumnya adalah dari USB flash disk dan juga LED-nya. Itu ya yang paling jelas terlihat. Dan kalau untuk desain menurut saya memang ini sedikit lebih berani dibanding versi pertama. Lebih gagah, lebih kokoh, lebih berat gitu kan. Lebih maco lah kalau menurut saya pribadi. Dan kalau untuk build quality kurang lebih sama saja, sama-sama rapi, sama-sama bagus gitu kan, ciri khas Eagle. Dan saya kasih nilai 9 untuk build quality-nya. Oke, saya lupa bagian bawahnya. Nah, ini menarik. Ini penopang bagian bawahnya juga biasanya kan rata-rata saja. Nah, ini dibuat agak sedikit membulat, tapi bukan bulat, oval juga bukan, jadi khas mengikuti bagian pinggirnya. Nah, unik sekali, unik sekali. Oh, bobotnya ini saya suka banget ya. Oke, nggak usah berlama-lama. Biar kalian nggak penasaran, di sini saya langsung nyalakan saja. Oke, masih seperti ciri khasnya Eagle. Nah, langsung menyala LED-nya. Wow, jadi ada dua jenis LED ya. Di bagian tengah dan pinggirannya. Ini tentu bisa kita ubah modenya. Nah, ini di bagian sini ya. Nah, oke. Sip, banyak sekali modenya ya. Tentunya juga ini bisa dimatikan biasanya. Nah, ini sudah mati bila kalian yang nggak suka LED. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya. Kalau konsep LED-nya karena ditutupi mesh, ini tampilannya seperti speaker Sony XB series. Nah, belum lagi di sini ada garisnya seperti XB33 kalau nggak salah ya. Wow. Oke lah. Bagus. Nah, kita coba ya. Kalau di sini tadi kan gestur. Kalau untuk tekan sekali itu untuk pause. Kalau untuk ganti mode itu tahan 4 detik. Bass sound. Bass sound, mantap. Pure sound. Pure. Balance sound. Balance, oke deh. Mantap ini. Saya suka. Oke, saya akan coba langsung koneksikan saja di HP saya. Ini sudah terbaca ya, Elite XL2. Kita sambungkan. Oke. Tersambung ya, notifikasinya sama. Saya akan langsung tes kualitas. This is the future. Bass sound. Evolution. This is the future. Evolution. Oke, baik. Jadi begitulah untuk sedikit sampel kualitas audionya ya teman-teman. Dan saya tidak bisa berkata banyak-banyak, tidak bisa menjelaskan secara detail gimana sound quality-nya. Yang jelas kalau dibandingkan dengan seri yang pertama ini jelas mengalami peningkatan ya. Karena di bass-nya itu lebih kerasa lagi ya. Dengan harga yang sedikit saja lebih mahal, tapi kita sudah bisa mendapatkan kualitas audio yang sedikit lebih baik, fitur yang lebih baik, bobot yang lebih baik. Pokoknya ya kalau untuk dibandingkan, sorry to say ya, kalau saya pernah memakai JBL Extreme. Kalau misalkan JBL Extreme nilainya 9, ini saya bisa katakan dengan sangat bangga nilainya 8. Jadi tidak begitu jauh dengan harga yang cukup jauh ya menurut saya. Dan lagi-lagi seperti biasa kalau Eagle itu selalu memberikan kualitas yang menurut saya melebihi harganya. Dan itu nggak bohong. Karena memang saya sudah mencoba beberapa speaker, ya speaker Eropa, speaker Cina gitu kan. Dan dibanding dengan speaker Indonesia pada lainnya juga, nah ini yang paling menurut saya paling worth it
brand-brand Eagle itu ya selalu entah speakernya, entah earbudnya ya atau earphone selalu melebihi ekspektasi gitu kan. Oke, jadi kalau bisa dibilang kalian harus memiliki speaker ini karena yang kita tahu speaker Eagle itu jarang sekali atau limited stock ya. Kalau sudah habis stok itu mereka jarang sekali menambah stok-stok lagi, jadi biasanya mengeluarkan stok terbaru. Jadi saya harap teman-teman tidak kehabisan stoknya, jadi buru-burulah. Untuk link pembelian, seperti biasa saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, mungkin seperti itu saja review singkat dari saya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.